Shalom, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan dan doa sebagai penguat memasuki pekan kehidupan yang baru. Firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saudara dan saya saat ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Dan melalui bacaan firman Tuhan tersebut, saya tarik satu judul renungan yaitu Jangan jadi manusia bodoh hanya karena kegagalan dan pergumulan di masa lalu. Jangan jadi manusia bodoh hanya karena kegagalan dan pergumulan di masa yang lalu. Berdasarkan Filipi 3 ayatnya yang ke-13. Namun sebelum saudara dan saya membaca akan firman Tuhan, sambil memperhatikan perenungannya, maka saya mengajak saudara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa, Tuhan Allah kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Mesias kami. Saat ini kami kembali datang bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan. Selain mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam perjalanan suka dan duka hidup kami. Kami juga memohon agar kuasa Roh Kudus-Mu tetap berkuasa dalam hidup kami. Supaya firman Tuhan dan perenungan yang akan kami dengar saat ini benar-benar kami pahami dan kami lakukan dalam hidup beriman. Dalam nama Tuhan Yesus, pujaan hati kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, setelah saudara membaca akan ayat perenungan kita pada saat ini, biarkan Alkitab saudara terbuka, lalu kita mendengar dan menyimak akan perenungan firman Tuhan kita saat ini. Saudara, suatu ketika ada seorang anak muda, pemain biola, yang berasal dari sebuah desa yang sangat terpencil. Anak muda atau laki-laki muda ini, laki-laki pemain biola ini, ya, dia mengikuti salah satu kompetisi adu bakat tingkat nasional. Dan karena perjuangannya serta permainan biolanya yang sangat bagus, babak demi babak dia lalui, dan dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya, dan dia berhasil masuk dalam babak penentuan atau babak final atau dua besar. Dan seperti yang banyak orang sudah menduga dan banyak orang sudah memprediksi bahwa anak muda ini akan mampu bermain bagus di babak penentuan atau di babak final tersebut. Dan memang kenyataannya seperti itu. Di malam final, permainan anak muda ini sangat bagus, saudara. Dia mengundang decak kagum semua orang. Semua orang berdecak kagum termasuk dewan juri. Semua orang menduga bahwa anak muda ini akan keluar sebagai pemenang dalam kompetisi tersebut. Tapi tiba-tiba, di bagian akhir penampilannya, salah satu senar biolanya putus. Para penonton dan dewan juri yang tadinya begitu kagum berubah menjadi cemas. Sebab tentu saja suara yang dihasilkan oleh biolanya sudah agak sumbang karena satu senar biolanya putus. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Pemuda ini tahu akan kejadian yang menimpa dirinya. Tapi ia tetap dengan tenang menggesek biolanya. Walaupun suara biolanya mulai tidak indah lagi. Dia terus bermain sebab dia berpikir tidak ada gunanya memikirkan satu senar yang sudah putus. Karena masih ada senar-senar lain yang bisa dia gesek. Menurut dia, memikirkan satu senar yang putus hanya membuang-buang energi dan waktunya begitu saja. Dan meskipun kalah dalam lomba itu, namun bagi sebagian besar penonton dan juga bagi dewan juri, pemuda itu adalah pemuda yang hebat. Sebab dia mampu menang atas sikap putus asa, sikap gugup, atas sikap khawatir. Dia menang melawan keinginannya untuk berhenti di tengah jalan, memikirkan kegagalannya. Sebab baginya itu adalah suatu kebodohan ketika dia berhenti di tengah jalan dan memberhentikan permainannya. Itu adalah buang-buang energi dan itu adalah suatu kebodohan. Nah, saudaraku umat Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, bahwa saudara dan saya pun seringkali secara sadar menjadi manusia yang bodoh, saudara. Maaf, menjadi manusia yang bodoh.
Hanya karena apa? Hanya karena kita terlalu memikirkan serta membuang-buang waktu kita, membuang-buang energi kita hanya untuk memikirkan kegagalan atau memikirkan sesuatu yang sudah tidak dapat kita ubah. Akhirnya kita bukan hanya menjadi manusia yang bodoh, tapi juga kita menjadi manusia yang rapuh, yang mudah rapuh. Kita juga menjadi manusia yang tidak pernah bisa menjadi berkat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Karena kita hanya terfokus pada kegagalan, hanya terfokus pada persoalan di masa yang lalu. Nah, saudaraku, Rasul Paulus sadar akan hal ini, saudara. Sebab jika ia hanya menghabiskan energi dan waktunya untuk terus senantiasa, terus-menerus memikirkan kesalahannya di masa yang lalu, terus-menerus hidup dalam bayang-bayang dosanya di masa yang lalu, terus-menerus memikirkan banyaknya pergumulan-pergumulan hidupnya, maka tentu Rasul Paulus tidak dapat melayani dengan baik. Dengan kata lain begini, saudara, Rasul Paulus sangat sadar bahwa pada masa lalu ia pernah terlibat dosa yang sangat-sangat luar biasa. Dia pernah terlibat dalam rencana membunuh Stefanus. Ia juga sering menganiaya jemaat Kristus pada masa lalu. Sampai tua, Rasul Paulus tetap sadar akan kegagalannya, akan kejahatan-kejahatan dosanya di masa yang lalu. Saudara bisa lihat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai dengan 16. Namun Paulus sadar bahwa dia tidak akan mungkin bisa memutar waktu lalu mengubah masa lalunya yang kelam dan penuh dengan dosa dan pergumulan. Itu adalah pekerjaan yang bodoh atau pekerjaan yang sia-sia. Maka ia pun dengan iman teguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dia belajar melupakan masa lalunya dan mengarahkan dirinya ke masa depan yang Tuhan sediakan baginya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Pernahkah saudara dan saya atau kita semua atau Anda semua hanya duduk untuk memikirkan dan membiarkan diri kita atau diri Anda terpenjara oleh kegagalan, oleh kesalahan di masa lalu? Atau kegagalan, kesalahan di minggu-minggu yang sudah lalu? Kemudian Anda hanya selalu berkata, seandainya dulu saya tidak begini, seandainya dulu saya lebih baik, mungkin tidak begini jadinya, mungkin tidak begini keadaannya. Mungkin saudara dan saya pernah berpikir seperti itu, merenungkan masa lalu, kegagalan-kegagalan pada masa lalu dan berkata, seandainya dulu begini, mungkin sekarang tidak begini. Hei saudara, saya mau bilang buat saudara, perilaku seperti ini saya mau katakan, jangan menjadi manusia bodoh, saudara-saudara. Apakah dengan berkata, seandainya dulu tidak begini, seandainya saja begini, apakah dengan berkata seperti itu Anda bisa memutar waktu kembali? Jelas ini adalah kebodohan dan buang-buang energi saja dan menyia-nyiakan waktu hidup kita. Karena itu saudara, mari tinggalkan perilaku seperti itu, saudara-saudara. Di depan kita ada masa depan, ada hari depan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi kehidupan. Jadi jangan bodoh, jangan boroskan energi kita. Lebih baik kita pakai kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih menyenangkan Tuhan dan menjadi rema bagi sesama. Ingat saudara, mari mainkan senar-senar iman kita kepada Tuhan yang masih utuh dan hiduplah sebagai laskar-laskar yang pemberani yang selalu maju dengan langkah yang mantap bersama-sama dengan Tuhan. Kendati
saudara dan saya punya kegagalan di masa yang lalu. Tuhan pasti memampukan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Allah Bapa Tuhan, ampunilah kami. Kami membiarkan, karena seringkali kami membiarkan diri kami dibelenggu oleh kebodohan, oleh kegagalan dan pergumulan-pergumulan di masa lalu. Sehingga kami tidak bisa melihat kesempatan hidup yang Engkau berikan di depan kami. Oh Tuhan, kami mohon ampunilah kami. Dan saat ini kami tetap penuh dengan semangat dan hikmat-Mu, menatap dan melangkah memasuki masa atau pekan hidup yang baru. Walaupun masih samar-samar nampak di hadapan kami. Tapi kami percaya Engkau selalu berjalan menopang. Engkau akan berkarya bagi kami di minggu yang baru. Masih banyak berkat-berkat, masih banyak mujizat yang Kau siapkan bagi kami di minggu-minggu yang akan kami lalui. Ya Bapa Sorgawi, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, dengan penuh iman dan harap, kami berdoa berkatilah rumah tangga kami. Berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai istri, berkati kami sebagai orang tua, berkati kami sebagai anak-anak, berkati kami sebagai saudara bersaudara, bahkan berkati kami sebagai persekutuan-Mu. Mari tetap menopang kami ya Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Lalu Tuhan juga berkati kami ketika kami mencari dan mengupayakan pekerjaan untuk mendapatkan berkat-berkat kehidupan. Dan Tuhan juga memberkati setiap proses daripada pemulihan kesehatan kami. Agar dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan, Engkau juga memampukan kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan semua hamba-hamba Tuhan, kami juga berdoa. Kami menyerahkan semua gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi ini dengan masing-masing denominasi yang ada. Angkat semua beban-beban pergumulan daripada gereja-gereja Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Angkat beban-beban pergumulan bangsa dan negara kami Tuhan. Lalu ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menjadi sandungan Tuhan mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk tetap melangkah mantap ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Tuhan dalam pengasihan-Mu, izinkan kami berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra-Mu Yesus Kristus dengan perantaran Roh-Nya yang agung dan kudus tetap menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, izinkan saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi, dan semua tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru. Dan ingat, Tuhan sayang kita selalu. Shalom.